Oh ya. Ya, jadi malam ini kita belajar ya, ini materi untuk UAS. Nah, materi hari ini yaitu akuntansi sewa pembiayaan. Jadi, ada sewa pembiayaan, ada sewa operasional. Malam ini kita, belajarnya sewa pembiayaan, kalau minggu depan sewa operasional. Nah, sewa itu apa? Sewa itu adanya perjanjian secara kontraktual antara si pemilik aset tetap atau disebut lesser dengan pengguna aset tetap atau penyewanya disebut lessee. Jadi ada pemilik dan ada penyewa ya, ada lesser dan ada lessee. Nah, si pemilik ini memberikan haknya kepada pengguna aset tetap untuk menggunakan asetnya yang dimiliki oleh si pemilik selama periode waktu tertentu. Dan penyewa ini pastinya memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang sewa yang sudah disepakati yang dilaksanakan secara periodik. Kemudian keunggulan sewa yang pertama, sewa ini dibiayai dengan suku bunga tetap ya. Jadi dengan sewa maka bisa melindungi si penyewa supaya terhindar dari risiko inflasi. Kemudian yang kedua, adanya pencegahan terhadap keusangan. Jadi yang namanya aset tetap itu pasti kan mengalami penyusutan. Nah, supaya untuk mengurangi risiko penyusutan, jadi bisa salah satunya menggunakan sewa, ya. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu artinya antara si pemilik dengan si penyewa itu membuat perjanjian sewa itu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi fleksibel. Kemudian yang keempat, keunggulan sewa yaitu pembiayaannya tidak mahal. Ya, pembiayaannya tidak mahal artinya laba kena pajaknya itu rendah atau tarif pajaknya rendah. Kenapa rendah? Karena dengan melaksanakan sewa itu kan ada beban penyusutan. Beban penyusutan yang tidak memberikan manfaat bagi perusahaan, sehingga laba kena pajaknya itu bisa jadi kecil. Nah, kemudian yang kelima, keuntungan pajak. Keuntungan pajak ini perusahaan dapat melakukan kapitalisasi, kemudian dapat melakukan penyusutan aset tetap yang disewanya supaya pajaknya tadi tetap tetap kecil. Jadi ada keuntungan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Kemudian yang keenam, pembiayaan eksternal di laporan posisi keuangan, di neraca. Jadi adanya sewa ini dapat memberikan tambahan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pinjaman. Nah, kemudian siapa aja yang termasuk si pemilik aset tetap atau lesser, yaitu ada bank, ada perusahaan sewa guna usaha, dan ada pihak independen. Kemudian pihak yang termasuk pengguna aset tetap atau lessee, yaitu ada debitur, masyarakat, dan investor. Ya. Nah, selanjutnya kriteria sewa pembiayaan sesuai PSAK nomor 30 tahun 2019. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset tetap kepada pengguna aset tetap. Jadi, dengan adanya sewa, maka ada pengalihan
kepemilikan aset tetap dari pemilik kepada penyewa pada akhir masa sewa. Kemudian yang kedua, si penyewa ini memiliki pilihan, bisa dengan cara ketika masa sewa sudah berakhir, itu bisa membeli aset tetapnya dengan harga yang cukup rendah dibandingkan harga pasar, ya. Ketika tanggal opsi sudah dapat dilaksanakan. Yang ketiga, jangka waktu sewanya ini sama dengan atau melebihi 75% dari estimasi umur ekonomis aset yang disewa, meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum tidak termasuk biaya eksekutori. Biaya eksekutori itu contohnya seperti beban pemeliharaan, beban pajak, kemudian sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar aset tetap yang disewa, maka ada hak opsi. Kemudian yang kelima, perjanjian sewa dikenakan bunga. Jadi ini sewa pembiayaan itu ada bunga karena jangka waktu sewanya lebih dari 1 tahun. Yang keenam, jika penyewa melakukan pembatalan sewa, maka ada kerugian yang berhubungan dengan pembatalan itu harus ditanggung oleh penyewa. Kemudian, laba atau rugi fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada penyewa. Dan si penyewa ini memiliki kemampuan untuk menggunakan sewanya di periode kedua dengan nilai sewa yang lebih rendah dari nilai pasar. Nah, untuk menghitung sewa pembiayaan, yaitu adanya ini informasi pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa minimum ini harus dilakukan oleh penyewa kepada si pemilik berdasarkan perjanjian sewa. Kemudian ada nilai residu yang dijamin. Nilai residu itu artinya estimasi nilai wajar atau nilai pasar dari aset tetap yang disewa pada akhir masa sewa. Jadi si pemilik itu kan memindahkan risiko kerugiannya kepada penyewa atau pihak ketiga melalui penjaminan atas perkiraan nilai residu. Nah, nilai residu yang dijamin yaitu jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan si pemilik aset tetap memiliki hak untuk meminta si penyewa membeli aset atau jumlah yang dijanjikan oleh penjamin sewa atau pihak ketiga untuk diperoleh pemilik aset tetap. Jika tidak dijamin secara penuh, maka nilai residu yang tidak dijamin adalah estimasi nilai residu eksklusif dari setiap bagian yang dijamin. Kemudian ada lagi penalti atas kegagalan memperbarui atau memperpanjang sewa, lalu ada opsi untuk membeli dengan harga khusus. Jadi kalau masa sewanya sudah berakhir, itu ada pilihan kita bisa membeli aset tetap dengan harga khusus atau harga di bawah harga pasar. Nah, selanjutnya ada biaya eksekutori. Nah, ini tadi contohnya aset tetap itu pasti butuh beban asuransi, beban pemeliharaan, dan beban pajak. Jadi ini termasuk biaya eksekutori. Lalu ada tingkat diskonto. Nah, karena ini sewa pembiayaan, maka kita menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Artinya, suku bunga di awal sewa itu harus dikeluarkan oleh si penyewa untuk meminjam dana yang dibutuhkan guna membeli aset tetap yang disewa menurut pinjaman yang dijamin dengan jangka waktu pelunasan sesuai dengan schedule pembayaran dalam kontrak sewa. Tetapi ada juga yang menggunakan suku bunga implisit. Suku bunga implisit itu ketika
suku bunganya itu lebih rendah dari suku bunga pinjaman inkremental. Tapi yang diutamakan yaitu menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Nah, selanjutnya ini ada jurnal. Nanti kita ke contoh aja, contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Nanti UAS keluarnya seperti ini ya, terkait sewa pembiayaan. Pada tanggal 1 Juni 2015, perusahaan melakukan sewa mesin pabrik dengan menandatangani perjanjian sewa selama 4 tahun tidak dapat dibatalkan. Pembayaran sewa minimum tahunan sebesar 4 juta, termasuk biaya eksekutori sebesar 500.000 per tahun dibayar di muka, mulai tanggal 1 Juni 2015 dengan suku bunganya 4%. Diperkirakan mesin itu ada masa manfaatnya 4 tahun dengan nilai residu sebesar 1.500.000 yang dijamin oleh perusahaan, dan mesin disusutkan dengan metode garis lurus dan biaya perolehan mesin sebesar 2 juta. Nah, kemudian kita itu menggunakan tabel present value ya. 4 tahun, kemudian suku bunganya 4%, jadi tabel present value-nya ini 0,8548, kemudian present value annuity, anuitas. Ini hasilnya 3,7751 ya. Nah, selanjutnya ada 7 pertanyaan. Yang pertama, transaksi sewa apakah termasuk kategori sewa pembiayaan atau sewa operasional? Berikan alasannya. Yang kedua, hitunglah besarnya nilai yang dikapitalisasi sebagai aset oleh perusahaan. Yang ketiga, membuat tabel amortisasi sewa. Yang keempat, kita buat jurnal yang dicatat oleh perusahaan dari tanggal 1 Juni 2015 sampai 31 Desember 2016, selama setahun berarti. Untuk penyewa, ya, untuk penyewa atau leasing. Kemudian kita juga buat jurnal untuk si pemilik atau lesser. Lalu yang keenam, ketika masa sewa sudah berakhir di tanggal 1 Juni 2019, apabila nilai pasar atau nilai wajar mesin itu sebesar 800.000, bagaimana pencatatannya untuk si penyewa dan bagaimana pencatatannya untuk si pemilik, ya. Nah, yang pertama, transaksi sewa ini termasuk kategori sewa pembiayaan. Ya, karena yang tadi jangka waktu sewanya, jangka waktu sewa 4 tahun sama dengan masa manfaatnya 4 tahun. Ya. Jadi jangka waktu sewa adalah 4 tahun sama dengan estimasi umur ekonomis aset mesin yang disewa adalah 4 tahun. Kemudian yang kedua, sewa dikenakan suku bunganya itu sebesar 4%. Ya. Selanjutnya yang ketiga, nilai sekarang present value dari pembayaran sewa minimum sebesar 4 juta. Ya, pembayaran sewa minimum sebesar 4 juta melebihi nilai pasar atau nilai wajar aset mesin yang disewa sebesar 800.000. Nilai pasar atau nilai wajar ini yang ada di soal, ya. Jadi pembayaran sewa minimum lebih besar daripada nilai pasar atau nilai wajar. 4 juta lebih besar dari 800.000. Jadi ini termasuk kategori sewa pembiayaan. Nah, kemudian yang kedua, cara menghitung nilai yang kapitalisasi sebagai aset oleh perusahaan. Nah, yang terpenting tuh di sini, jawaban nomor 2. Ya, jadi kalau udah salah menghitung, berarti untuk nomor selanjutnya akan salah semua. Ya, jadi diperhatikan yang jawaban nomor 2.
perhitungan nilai yang dikapitalisasi sebagai aset oleh perusahaan, yaitu pembayaran sewa minimum tahunan, ya, ini sebesar 4 juta. Kemudian di sini dikurangi beban eksekutori. Kenapa dikurangi? Karena ini sudah termasuk beban eksekutori sebesar 500.000. Jadi pengurangan liabilitas sewa 3.500.000. Nah, maka present value sewa minimum tahunan 3.500.000 dikali tabel present value annuity 3,7751. Hasilnya 13 juta. Kemudian present value dengan nilai residu yang dijamin. Nilai residu yang dijamin 1.500.000 dikali tabel present value 0,8548. Hasilnya 1.200.000. Maka dijumlahkan utang sewa yaitu 14.400.000. Sampai sini bingung nggak yang nomor 2? Lanjut lagi. Ya. Oke, kita lanjut ke tabel amortisasi ya. Tabel amortisasi tabel amortisasi sewa. Nah, di sini kan mulai sewanya tanggal 1 Juni 2015. Kemudian sampai 4 tahun. Nah, berarti 1 Juni 2015 sampai 1 Juni 2019. Ya, jadi yang kolom A pembayaran sewa, kolom B beban eksekutori, kolom C yaitu utang sewa dikali suku bunganya, kolom D pengurangan liabilitas sewa, kolom E liabilitas sewa. Nah, yang pertama ini kan 1 Juni 2015. Nah, utang sewanya itu jawaban dari nomor 2. Ya, jawaban nomor 2 yaitu 14.400.000. Ya. Nah, baru kemudian kita menghitung ada beban eksekutori, ada pembayaran sewa. Ya, pembayaran sewanya minimum tahunannya 4 juta. Ya, beban eksekutorinya 500. Nah, di sini belum ada bunga karena belum setahun. Ya, jadi kalau udah setahun baru ada bunga. Nah, maka pengurangan liabilitas sewa 4 juta dikurangi 500, 3,5. Lalu utang sewanya berkurang. Utang sewa 14.400.000 dikurangi 3,5, hasilnya 10.900.000. Ya. Nah, baru setelah 1 tahun, di tahun 2016 itu ada suku bunga. Suku bunganya 4%. Jadi utang sewa 10.900.000 dikali 4%, 439. Nah, maka sisanya itu 4 juta dikurangi 500 dikurangi 439 hasilnya 3.060. Nah, kemudian utang sewanya 10.900 dikurangi 3.060 hasilnya 7.900. Ya, jadi setiap tahun seperti itu dihitung. Nah, terakhir di tahun 2018 itu utang sewanya tinggal 1.442. Nah, maka ini jadi pengurangan liabilitas sewa di tahun 2019. Nah, untuk yang tahun terakhir ini tidak lagi menggunakan pembayaran sewa, jadi menggunakan nilai residu yang dijamin. Makanya di sini sudah tidak ada beban eksekutori. Ya. Gitu. Jadi ini selisihnya aja 1.500.000 dikurangi 1.442 jadi bunganya 57.664.
gitu. Ada yang mau ditanya nggak buat schedule-nya? Schedule amortisasi? Ini sama aja seperti apa, obligasi ya? Obligasi juga seperti ini kan yang waktu itu. Oke, sekarang baru kita ke jurnal. Nah, jurnal yang pertama yaitu jurnal sewa yang dicatat oleh si penyewa. Yang pertama, mencatat kapitalisasi sewa. Ini tanggal 1 Juni 2015. Mesin yang disewa menurut sewa pembiayaan di debit, kemudian utang sewa bertambah di kredit. Itu sebesar ini. Ya, awal utang sewa 14.495. Kemudian yang kedua, mencatat pembayaran sewa pertama, tanggal 1 Juni 2015. Beban eksekutori bertambah di debit 500.000, utang sewa ya, utang sewanya berkurang ya, 3.500.000 di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit 4 juta. Jadi membayar sewa berarti utangnya berkurang, kasnya berkurang. Kemudian yang ketiga, mencatat jurnal penyesuaian untuk beban bunga akrual pertama di akhir tahun 31 Desember 2015. Jurnalnya yaitu beban bunga di debit, utang bunga di kredit. Nah, 7/12 dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember. 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, 31 Desember. Ya, 7 bulan. 7 dibagi 12 bulan dikali ini. Suku bunga di tahun 2016, tahun berikutnya. Ya, 439. Jadi hasilnya 256. Jadi enaknya kita bikin, schedule amortisasi sewa untuk mempermudah ketika menyusun jurnal, ya. Kemudian yang D, mencatat jurnal penyusutan aset tetap sewa pertama di akhir tahun 31 Desember 2015. Beban penyusutan mesin bertambah di debit, akumulasi penyusutan mesin di kredit. Nah, ini juga sama ya, 7/12. Dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember. Dikali, nah ini 14.495 dikurangi nilai residu. Nilai residunya tadi 1.500.000 dibagi masa manfaatnya 4 tahun. Jadi beban penyusutannya 1.895. Nah, lalu di awal tahun 2016, 1 Januari 2016 itu ada jurnal pembalik. Ya, jurnal pembalik dari ini, beban bunga. Jadi tinggal dibalik aja akunnya, utang bunga di debit, beban bunga di kredit. Ya, angkanya sama, 256. Kemudian yang F, mencatat pembayaran sewa kedua, tanggal 1 Juni 2016. Beban eksekutori bertambah di debit 500, beban bunga bertambah di debit 439, utang sewa 3.060.000, sisanya kas 4 juta. Ini dari mana? Dari sini, schedule amortisasi sewa. Ya, ini 1 Juni 2016 tuh. Ya, 3.060.000, 439, 500 ya. Gitu. Jadi kita gunanya membuat schedule amortisasi itu supaya lebih mudah ketika menyusun jurnalnya. Nah, selanjutnya penyesuaian untuk beban bunga akrual yang kedua di akhir tahun 2016.
Ini sama ya, beban bunga bertambah di debit, utang bunga bertambah di kredit, 7/12. Nah, kita lihat di tahun berikutnya, tahun 2017 ya, 317.394. Jadi beban bunganya 185.000. Kemudian penyusutannya di akhir tahun 2016, beban penyusutan mesin di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Nah, ini 12/12. Kenapa 12/12? Karena di sini dihitungnya dari 1 Januari. Ya. Nih, atau ini 31 Desember 2015 itu sama aja 1 Januari 2016. Jadi makanya di sini 12/12. Jadi sudah dalam 1 tahun. Gitu. Dikali 14.495 ya, utang sewanya, dikurangi nilai residu 1.500.000 dibagi masa manfaatnya 4 tahun. Jadi hasilnya 3.248.000. Ya, ini untuk penyewa. Ada yang mau tanya? Jadi jurnalnya banyak banget ya. Nah, sekarang untuk si pemilik ya. Yang pertama, si pemilik kan pasti mencatat adanya penjualan atau pendapatan sewa. Nah, di sini harga pokok penjualan ya bertambah di debit sebesar ini. Sebesar harga perolehan. Ya, harga perolehannya sebesar 2 juta. Oke. Nah, kemudian di sini bukan utang sewa, tapi disebutnya piutang sewa. Jadi kalau utang sewa untuk penyewa, kalau piutang sewa untuk pemilik, ya, sebesar 14 juta. Kemudian pendapatan sewa bertambah di kredit 14 juta, lalu persediaannya berkurang karena asetnya itu sudah disewakan, yaitu sebesar HPP atau harga perolehan 2 juta. Lalu yang kedua mencatat penerimaan sewa. Ya, ini baru 2015. Kas bertambah. Ya, menerima uang tunai di debit 4 juta. Piutang sewa berkurang 3,5, bebannya berkurang 500. Ya. Kemudian mencatat pengakuan pendapatan bunga. Kalau tadi untuk si penyewa itu beban bunga, kalau untuk si pemilik berarti pendapatan bunga. Jadi piutang bunga bertambah di debit, pendapatan bunga bertambah di kredit. 7/12 ya, dikali 439. Jadi sama aja sih seperti yang di sini, cuma beda akun ya, beda akun aja. Gitu. Kalau untuk nominalnya itu sama, cuma beda akun. Kemudian lalu dilakukan jurnal pembalik, pengakuan pendapatan bunga. Ya, tinggal dibalik aja akunnya, pendapatan bunga di debit, piutang bunga di kredit. Tuh. Lalu mencatat penerimaan sewa yang kedua beserta bunganya. Kas bertambah di debit 4 juta, piutang bunga berkurang di kredit 439, piutang sewa berkurang di kredit 3.060.000, bebannya berkurang di kredit 500.000. Ya, ini sama kok, sama seperti ini. Cuma bedanya tuh angkanya sama tapi beda di akun, beda di jurnal. Lalu mencatat pengakuan pendapatan bunga ya. Di akhir tahun 2016 piutang bunga bertambah di debit, pendapatan bunga bertambah di kredit. Ya, 7/12 dikali 317. Ini dari ini ya, bunga di tahun 2017. Gitu. Pokoknya angkanya sama aja antara lisi sama lesser itu sama, cuma beda di akun gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Lanjut lagi ya, yang keenam. Yang keenam, jurnal sewa yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika masa sewa sudah berakhir. Masa sewanya itu sudah berakhir di tanggal 1 Juni 2019 untuk si penyewa atau lisi, ya. Yang pertama, beban bunga, ya. Ini dari schedule amortisasi. Beban bunga 1 Juni 2019, 57.664. Ya, itu di debit bertambah. Kemudian akumulasi penyusutan mesin, ini caranya utang sewa 14 juta dikurangi nilai residu 1.500.000 dibagi masa manfaatnya 4 tahun dikali jangka waktu sewa. Jangka waktu sewanya 4 tahun. Jadi hasilnya 12 juta. Kemudian utang sewanya berkurang di debit sebesar ini yang di schedule amortisasi sewa ya, berkurang 1.442.000. Kemudian beban eksekutori bertambah di debit 500.000. Lalu kemudian di kreditnya mesin yang disewa menurut sewa pembiayaan ini sebesar ini utang sewanya 14 juta. Nah, kemudian tuh kita bisa mengetahui ini untung apa rugi, yaitu caranya dibandingkan antara nilai wajar dengan nilai residu. Nah, di soal itu nilai wajarnya 800, nilai residunya 1.500.000. Nah, kalau harga pasar lebih kecil daripada nilai residu, berarti itu mengalami kerugian. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya kalau nilai wajar lebih besar daripada nilai residu berarti itu untung. Nah, kalau rugi berarti dicatatnya di sebelah debit sebesar 700. Nah, maka sisanya itu kas. Kasnya di kredit ya, sisanya. Tuh. Terus yang terakhir ini untuk si pemilik ketika masa sewa sudah berakhir. Persediaannya dia bertambah sebesar utang sewanya atau piutang sewa sebesar 14.400.000. Kemudian kasnya dia terima kas. Jadi gampangnya ini aja nih dari jurnal si penyewa ya. Jadi persediaannya itu dari ini mesin yang disewa menurut sewa pembiayaan. Lalu kasnya si penyewa ini kan bayar kasnya 1.199.000, maka menjadi kas masuk untuk si pemilik 1.199.000. Nah, maka di kreditnya itu piutang sewa berkurang, piutang sewanya berkurang karena masa sewanya sudah berakhir sebesar 15.695. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Banyak banget ya jurnalnya ya. Ada yang mau tanya nggak? Jurnalnya cukup banyak ya, ada apa